Baik, hari ini kita pertama-tama ke soal yang lu tanyain dulu ya. Oke, ini gue sempat agak lupa, ntar gue baca dulu lagi. Embalase dan buklet sama-sama merupakan bentuk visualisasi suatu produk yang berfungsi sebagai sarana promosi serta mampu menarik perhatian konsumen. Untuk itu, perusahaan perlu membuat desain embalase dan buklet sekreatif mungkin agar konsumen yang melihatnya memiliki minat untuk mencoba bahkan membeli produk tersebut. Embalase adalah salah satu bentuk jenis reklame visual berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Kemasan suatu produk mempunyai dua fungsi, yakni sebagai pembungkus atau pelindung barang dan sebagai daya tarik serta pemberitahuan kepada konsumen. Embalase memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti bentuk tabung, kerucut, balok, atau prisma. Buklet adalah sebuah buku yang digunakan sebagai media massa untuk menampilkan berbagai produk dan jasa suatu perusahaan serta bertujuan untuk mempromosikan perusahaan yang dijalankan. Oke, gue capek bacanya, kita langsung aja dah. Sebenarnya gue nggak tahu ya untuk soal kayak gini, apakah baca duluan malah bikin buang-buang waktu ya? Karena kan gini loh, lu bacanya aja kan ini panjang. Terus yang pastinya sih gue rasa kalimatnya itu dibikin amburadul gitu biar lu juga nggak apa biar lu nggak lancar-lancar banget ngebacanya. Ketika tadi gue berada di kalimat ini nih ngomongin buklet ya gue jujur aja gue bingung ya kenapa jadi tiba-tiba buklet gitu. Nggak ada satupun kalimat yang bridgingnya itu arahnya ke situ gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya seterusnya ya. Ehm, ya karena kita mempertimbangkan hal itu, jangan-jangan gue mendingan langsung lihat aja nih optionnya. Kan disuruh ditanya yang tersirat atau yang eksplisit ya. Yang ya yang tersirat yang tidak ada di dalam teks tetapi secara tidak langsung gitu ya. Nah, kalau yang A, embalase dan buklet sangat diperlukan dalam dunia marketing untuk menarik perhatian konsumen. Oke, dia langsung ngomongin buklet ya. Adanya buklet sebagai sarana promosi offline ini mempermudah perusahaan dan tidak perlu repot lagi dalam melakukan. Oke, ini jawaban yang A kuat ya. Pertama gini, tersirat itu kan tidak dinyatakan di dalam teks, tetapi arahnya ke situ. Ya, contohnya gini, contohnya um, gue ini ngekritik, misalnya mengkritik si Fitri habis-habisan sampai ke dalam-dalam ya. Bahkan sampai ke hal yang privasi sekalipun. Secara nggak langsung sebenarnya gue tuh nggak suka sama Fitri. Karena yang namanya kritik tuh hal yang sifatnya apa ya? Ya udah yang profesional aja. Tapi kalau misalnya gue sampai mengkritik sampai sampai kedalamannya Fitri, sampai ke hal privasinya, ya artinya gue nggak demen sama dia secara nggak langsung. Tapi apakah gue bilang Fit gue nggak suka sama lu ya? Gue nggak bilang gitu. Tapi cara gue memperlakukan lu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan sampai ke hal-hal privasi. Nah, itu artinya itulah yang dimaksud dengan tersirat. Jadi kalau misalnya kita konsepkan ya, tersirat itu adalah uh, istilah yang merujuk pada hal yang tak tersampaikan secara tertulis, tetapi dari apa yang tertulis mengarah ke sana secara tidak langsung gitu ya. Nah, inilah tersirat gitu. Nah, sama kayak kayak di sini. Embalase sama buklet di sini dijelasin peranan fungsi-fungsinya.
Tapi apakah ada kalimat yang menyatakan bahwa ya embalase sama buklet tuh wajib banget kita pakai, coy. Wajib banget kita wajib banget kita punya gitu. Jadi kita perlu banget nih, kan nggak ada kan. Jadi gue rasa jawaban A itu cukup kuat ya. Nah, terus yang B, buklet memiliki bentuk yang bermacam-macam untuk diperjualbelikan. Buklet adalah sebuah, oke, oke. Buklet memiliki bentuk yang bermacam-macam untuk diperjualbelikan. Oke. Terusan, ya, balasa adalah salah satu bentuk. Ini yang diomongin embalase ya. Buklet adalah sebuah buku yang digunakan sebagai media untuk menampilkan berbagai produk dan jasa. Oke. Nih. Kalau yang B apa ya? Ini termasuk tersurat ya. Kalau dibilang memiliki bentuk yang bermacam-macam ya ini, misalnya buklet makanan. Nah, ini kan berarti dia secara tersurat masih tahu bahwa there are many of things of booklet gitu. Banyak banget cuy yang ada di dalam buklet tuh. Berbeda apa? Jenis-jenisnya. Dan ini tentunya kan diperjualbelikan. Jadi gue rasa yang B itu tersurat gitu ya. Yang C, bentuk penyajian embalase dan buklet dalam memasarkan produknya berbeda-beda. Bentuk pemasarannya ini ya ada ya. Maksudnya apa yang dinyatakan seperti ini. Jadi gini cuy, jangan berpikiran bahwa tersirat B sama C itu kan Kak tidak ada di dalam teks. Maksudnya di dalam teksnya itu nggak ada tuh kalimat yang menyatakan oke, buklet memiliki bentuk yang bermacam-macam untuk diperjualbelikan. Nggak gitu juga, ya. Kalau itu mau pernyataan yang benar atau pernyataan yang sesuai. Nah, kalau ini tuh kasusnya adalah, bener nggak sih, cuy? Bentuk kayak B sama C itu ada nggak sih di dalam teks? Ada nggak sih gue ngejelasin itu? Ya ada. Bentuk penyajiannya kan ada di dalam ini. Ya, sehingga, nah beda sama yang A. Kalau yang A ini sangat apa ya? Tidak ada secara langsung gitu, secara tersurat bahwa dunia marketing itu butuh buat buklet sama ini gitu. Ini sama aja seperti yang gue bilang tadi, ya. Gue nyindir nyindir orang terus, tapi gue kan nggak bilang gue nggak demen sama dia. Gue cuma kritik aja, kan kritik juga membangun. Nah padahal di dalam hati gue nggak suka sama dia gitu. Jadi sesuatu hal, jika lo misalnya lihat optionnya terus di dalam teksnya itu ada buktinya bahwa dia menjelaskan hal tersebut, yaitu bernilai bukan tersirat, yaitu tersurat. Yang tersirat itu beneran beneran nggak ada, ya, tapi ngarahnya ke sana. Memang agak membingungkan sih, tetapi seiring perjalanan waktu lo akan ngerti konsep yang gue tulis ini gitu. Jadi gue rasa itu yang di A masih kuat ya. Sekarang kita ke D. Dengan adanya buklet, perusahaan tidak perlu rapat lagi dalam melakukan penjelasan secara berturut-turut. Oke, ini menarik ya kalau yang D. Embalase berbentuk buku yang berisi penjelasan penggunaan pemakaian. Embalase berbentuk buku yang berisi penjelasan penggunaan pemakaian bagi konsumennya. Nah, kalau yang E itu gue rasa ada ya, tersurat ya di sini nih, di bagian ini embalase adalah salah satu bentuk, memang nggak sama persis itu, tapi dia mendefinisikan hampir mirip dengan yang E. Nah, kalau yang D itu bagian dari tersirat juga tuh, tapi apakah tersiratnya bernilai benar?
Jadi yang bahaya itu adalah ketika soal ini menyajikan lebih dari satu jawaban yang tersirat ya, sehingga mau nggak mau yang tadinya lo udah aman jawabannya misalnya A, lo udah jawab aman karena cuma itu yang jawaban tersirat, mau nggak mau kita harus bandingkan dengan D. Dia Kemarin lo, tersurat, dia tersurat kok Kak. dia tersurat ya? Iya, ada. Yang ada Ada ya? yang booklet sebagai sarana promosi offline. Kemarin tuh aku bingungnya A apa enggak C. Oh, bentuk penyajian embalasan dan buffer dalam memasarkan produknya berbeda-beda. Oke, langsung ke ininya Fitri ya. Gue biar apa namanya kaji lagi. Bentuk penyajian embalase dan buklet dalam pemasarannya dalam memasarkan produknya berbeda-beda. Bentuk penyajian apa embalase dan buklet. Nah, kalau ini kan embalase. Terus untuk itu perusahaan yang membuat desain embalase sekreatif mungkin agar konsumen melihatnya memiliki minat untuk mencoba bahan. Nah, sebenarnya ketika dia bilang sekreatif mungkin di dalam makna kreatif itu kan adanya perbedaan kan. Nah, di situ sebenarnya option C itu sudah tergerus kalau kita bilang dia adalah sesuatu hal yang tersirat karena tergerus dengan semakin nyata bahwa dia itu adalah ada bentuk tersuratnya ketika dibilang sekreatif mungkin agar konsumen yang melihatnya memiliki minat untuk mencoba bahkan membeli produk tersebut. Embalase adalah salah satu bentuk jenis reklame. Oke. Nah, apalagi ketika dia bilang bentuk penyajiannya kan berbeda-beda nih ketika dia bilang di sini nih si buklet misalnya buklet makanan berisi deskripsi. Nah, jadi semakin jelas bahwa ya emang penyajiannya berbeda-beda tergantung produknya. Gitu. Ya kalau misalnya perlu produknya makanan kayak begini. Tapi kalau yang A ya itu kayak dia apa ya? Kalau jawaban yang A itu membuat kita pas kita baca kita nggak nemuin sih memang. Tapi kalau misalnya kita atur lagi premis-premisnya, kita tuh kayak diarahkan menyimpulkan untuk ya iya emang sepenting itu ya buklet sama embalase ya gitu. Jadi gue rasa yang C itu tergerus ya, menjadikan dia sebagai option yang tersurat gitu. Sedangkan kalau yang A seperti yang gue bilang tadi konsepnya. Nah ini ya ini adalah insight dari soal ini gitu. Oke, jadi gue rasa clear ya untuk ini jawabannya di A. Baik. Nah, kita langsung ke soalnya si Fitri. Kalau ada ya? Temani diriku. Mana tuh? Ini lo yang foto, Fit? Ya. Oh, rajin sekali. Emang ada lebih enak kayak gini sebenarnya bentar. Oh, ini lo nggak semua ya? Gue kira semua. Oh, salah dong yang beda sama kajian. Gagasan pada kalimat 7 dapat diungkapkan melalui kalimat gagasan kalimat 7 ya. Beberapa orang dapat menjadi sangat tertekan ketika menghadapi stresor atau faktor penyebab stres, sementara yang memiliki stamina untuk mengatasi beban itu tidak merasa tertekan. Oh, ya simpelnya adalah ada orang yang kalau dia punya stresor, ada orang yang sangat tertekan kalau menghadapi stresor itu artinya penyebab stres ya. Kayak misalnya ya lo ketika ngelihat soal UTBK udah stres gitu, padahal lo belum ngerjain. Ketika lo lihat bukunya aja atau tweet mengenai itu tuh udah ke-trigger gitu, teng gitu. Udah kayak sakit gigi gitu.
Nah, sementara yang memiliki stamina untuk mengatasi beban itu tidak merasa tekan. Oh iya. Ini lo jawab yang mana? Yang C. Oke, apa bedanya? Beberapa orang mampu mengatasi stresor dengan staminanya, tetapi sebagian lain merasa sangat tertekan. Oke, apa perbedaan ini A sama C? Eh, kalau yang sebenarnya jelas ya perbedaan A sama C itu, kalau yang A itu dia meletakkan stresor sebagai subjek ya. Jadi penekanan di sini adalah kepada stresornya. Nah, kalau yang C ini penekanan lo kepada orangnya, orang yang mampu mengatasinya gitu. Atau lo ya penekanan lo kepada beberapa orang ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita nggak boleh, bahkan kita nggak boleh sampai menggeser makna. Maksudnya kalau misalnya yang di dalam kalimat yang ditekankan adalah stresornya, ya udah kita harus menekankan kepada stresor juga atau itu dijadikan sebagai subjek. Nah, artinya di kalimat 7 ini kalau kita lihat lagi, beberapa orang dapat menjadi sangat tertekan ketika menghadapi stresor atau faktor sementara yang memiliki stamina untuk mengatasi. Oke, di sini yang ditekankan itu beberapa orang ya. Oke, jadi yang jawaban C lebih unggul, tapi overall ada nggak sih perbedaan makna dari sini? Coba kalau gue perhatiin lagi. Stresor dapat menyebabkan beberapa orang dapat. Oh iya iya iya, gue lupa. Ini nggak sulit kok ini. Ini nih gue lupa nih. Ini action verbs ya. Action verbs sehingga ya kayaknya nih kurang tepat nih ya KJ-nya. Menyebabkan itu adalah kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif itu lo harus meletakkan subjeknya itu tidak boleh yang tidak bernyawa gitu. Pokoknya harus yang human being gitu. Harus yang ini kan gue rekam ya, jadi gue harus jelasin lagi. Jadi ini harus yang bernyawa gitu. Kayak misalnya beberapa orang dapat menyebabkan misalnya gitu. Nah, sehingga ini tidak tepatnya di sini ya. Nah, kalau ini kan enak ya beberapa orang. Nah, ini jelas ya subjeknya orang gitu. Nah, ini mampu mengatasi, ini juga action verbs ya, kata kerja aktif. Jadi ya dia lebih kuat ya, lebih logis gitu kalau ngomongin tentang kelogisan kalimat. Tapi sebagian lain merasa sangat tertekan. Oke, ini jawabannya lebih baik di C. Kalau yang E, kenapa? Sebagian orang nah, ini beberapa sama sebagian. Sebenarnya kalau ngomongin sebagian sama beberapa, gue rasa itu sinonim. Kalau dalam silogisme, dia bagian dari negasi, gitu. Sebagian sama beberapa. Mungkin kalau secara spesifik, kalau sebagian itu mungkin udah hampir 50% ya. Kalau beberapa orang, berarti kurang dari 50%, karena kan beberapa doang. Gitu. Jadi sebagian itu next levelnya dari beberapa gitu. Beberapa orang mampu mengatasi stresor. Kalau ini sebagian orang menghadapi stresor dengan rasa tertekan. Sementara, ah, sebenarnya gini, Fit, konjungsi sementara tuh rawan kalau di tengah. Jadi ini tuh konjungsi antar kalimat sebenarnya. Nah, kalau memang lo pengen melihat menggunakan konjungsi perbandingan, lo bisa ganti dia dengan sedangkan. Atau kalau mau lagi, ya lo bisa ganti dia dengan di sisi lain gitu. Nah, kalau sementara itu tuh dia mendingan di awal kalimat. Lebih kuat yang C, kenapa? Karena lo pakainya tetapi yang udah paling strong banget dijadiin konjungsi intra kalimat, apalagi dia ada koma kan di sini. Gitu.
Jadi gitu ya. Jadi ini jadi gini, ini itu masalahnya sebenarnya lu tuh nggak secara nggak langsung ditanyain kalimat efektif tau. Makanya ketika nanti misalnya soal tipikal kayak gini keluar lagi ya, pokoknya soal-soal perihal kalimat mana yang maknanya sama atau gagasan itu dapat disampaikan kembali, itu sudah menjadi sinyal bahwa lo itu akan dites dengan kemampuan kalimat efektif lo. Dan yang mesti kalian tahu lagi, yang mesti diketahui lagi, ketika kalimat efektif itu ditanyakan di tahun 2021 atau 2020 dan bahkan mungkin 2022 ini ya, itu tuh bukan lagi tentang subjek predikat lagi, yang mungkin dianggap terlalu mudah kali ya. Tapi bentuknya udah kayak gini gitu. Lu tahu nggak sih aturan action verbs gitu-gitu. Terus lu tahu nggak sih konjungsi yang mana yang boleh di tengah, boleh di awal. Jadi bukan lagi hal-hal yang remeh-temeh lah gitu ya. Yang mungkin PTN tuh menganggap bahwa lu tuh udah sanggup membedakan mana subjek, mana predikat gitu. Oke, itu insight dari gue. Jadi ini tetap di C jawabannya yang paling kuat. Yang E kenapa salah? Karena konjungsi intrakalimatnya tidak tepat gitu. Sedangkan yang C dia lebih kuat karena dia memenuhi syarat action verbs dan konjungsi intrakalimat yang sempurna menurut gue. Oke, itu dicek. Tujuan penulisan kalimat 3. Kalimat 3, namun kenyataannya tidak demikian. Oke, ini jelas sekali ya. Nah, dari sini aja dia memakai konjungsi antar kalimat yang berfungsi sebagai pertentangan. Dia menghadirkan sebuah kalimat yang menyatakan menentang nih dari sebelumnya. Ya kan? Misalnya gini, semua domba itu semua kambing warnanya putih. Nah, itu kan hal yang premis umum ya, premis normal ya. Tetapi ada orang yang nemuin kambing warnanya hitam misalnya. Berarti kan gue langsung bilang, namun tidak demikian. Berarti ada pertentangan di situ. Ada sesuatu hal yang menabrak kaidah normal dari premis umum tersebut gitu. Sehingga di sini membuang sampah sembarangan masih kerap dilakukan oleh banyak orang. Kebiasaan membuang sampah juga sering dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan hidup bersih, pendidikan rendah, atau kemiskinan yang tinggi. Namun kenyataan tidak demikian. Peneliti menemukan bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Oke. Jadi nomor 3 itu menentang bahwa ada anggapan keterkaitan antara kebiasaan membuang sampah sama kurangnya pengetahuan hidup bersih. Lah iya, lo pikir yang buang sampah itu nggak tahu bahwa sampah itu bahaya ya kagak. Mereka tahu, tapi mereka tetap ngelakuin. Jadi bukan masalah di situ, tapi masalah, kalau menurut gue sih masalah fasilitasnya ya. Kalau orang yang buang sampah tetap sembarangan gitu. Jadi, oke, ini menarik ya. Yang A itu dia bilangnya menyanggah, yang C itu mempertentangkan. Yang jelas bukan B ya, nggak menegaskan, tidak mengontraskan, tidak membandingkan. Ya. Jadi kalau tujuan kalimat itu biasanya titik krusialnya yang uniknya itu adalah di awal kalimatnya gitu. Nah, sama kayak di bahasa Inggris tuh ini kan, tujuan dari teks tersebut apa? To describe, to explain, to entertain, to persuade. Nah, itu kan titik krusialnya kan di situ. Kalau lo salah di awal ya udah salah pasti. Kalau ini menyanggah gagasan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, yang A itu resikonya di sini. Dia bilang kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti yang satu include. Padahal kalau kita lihat nomor 3 itu, kenyataan yang tidak demikian apa? Dia itu sebenarnya cuma memperjelas dua doang. Dia tuh nggak ada kaitannya dengan satu sama sekali. Satu itu tuh sebagai namanya itu kalimat pembuka.
kalimat yang fungsinya itu untuk orang untuk attracting orang biar baca gitu. Nah, jadi gue rasa yes, ini lebih ke C gitu. Mempertentangkan gagasan pada kalimat sebelumnya. Dan lo lihat aja ya, berarti mungkin ngecohnya di sini ya, kalimat-kalimat sebelumnya sama kalimat sebelumnya. Ya, itu bagi gue lucu banget lah. Ya. Gitu. Jadi lo bisa lihat ya bahwa ini kan soal tahun lalu nih. Soal tahun lalu itu sampai ke titik di mana dia ngetes seberapa detailnya sih lo. Seberapa lo tahu nggak sih kalau 3 itu cuma hubungannya sama 2, dia nggak ada hubungan sama sekali dengan 1. Berarti kan secara nggak langsung lo dites juga gitu. Kaitan antar kalimat lo ini udah advance belum sih? Udah layak belum sih untuk jadi calon mahasiswa yang mesti punya skill melihat kesinambungan antar kalimat gitu. Oke, itu yang gue rasa itu yang B. Itu yang C. Tapi kalau secara arti mempertentangkan sama menyanggah tuh sebenarnya sama aja kan? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Gue hampir lupa tuh untuk jelasin itu. Nah, lu ini sebelum kita buka kamus ya. Mari kita mikir dulu. Kalau menyanggah itu kan erat kaitannya dengan menyanggah pendapat ya. Pendapat gue disanggah nih sama Fitri. Berarti pendapat gue diapain tuh? Setahu gue kalau disanggah itu berarti emang hampir mirip sih dengan pertentangan sebenarnya. Tapi kalau disanggah, Fitri menyanggah pendapat gue yang mengatakan bahwa anak kelas 12 itu rapuh misalnya. Berarti kan lo menyanggah, oh nggak gitu kok Kak, ada yang strong-strong nih gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya kan kadang. Makanya gue butuh petunjuk lanjutan, kita butuh kamus untuk melihat ini. Sanggah. Oh, sanggah itu membantah ya. Sanggah itu sama aja kayak membantah. Tidak mau menerima, membantah, menyangkal terdakwa itu, oh ya, lo tuh denial, menyanggah itu denial, melawan, menentang. Ya, jadi justru kata menentang itu di makna kedua. Di makna pertamanya nggak ada kata menentang kan. Di makna pertamanya ya kalau kita mau mensimplifikasi ya ini ya apa? Denial gitu. Nah, kalau misalnya tadi apa sih, pertentangan apa mempertentangkan? Jadi kan berlawanan. Oh, jangan kita mempertentangkan dua pendapat yang berbeda yang sebenarnya dapat didamaikan. Jadi tetap ada bedanya meskipun tipis. Jadi kalau menyanggah itu lo denial, membantah. Ya tentunya kalau kasus yang di kalimat 2 ini denial kan. Bahwa kenyataannya itu nggak kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya mempertentangkan tuh dua pendapat yang berbeda. Kalau yang menyanggah itu dia udah masuk ke dalam fakta. Tapi kalau mempertentangkan tuh dia masih dalam ukurannya tuh opini. Gitu. Itu bagi gue yang menarik ya. Soalnya kalau di nomor 2 dia ngomongin ngomongin fakta yang terjadi, sebenarnya kan jatuhnya adalah hasil kan. Kenyataannya tidak demikian ya. Jadi dia ngomongin tentang apa namanya? Yang nomor 3 itu dia ngomongin tentang konteksnya adalah fakta. Makanya ketika dibilang kenyataannya tidak demikian, berarti itu proses dari denial gitu. Pembantahan bahwa nggak kayak gitu, Bray. Nah, kalau misalnya mempertentangkan, berarti ada dua pendapat yang berbeda. Jadi kalimatnya mungkin gini, nomor 3. Kebiasaan membuang sampah juga sering dikaitkan dengan bla bla bla. Di sisi lain,
Ya misalnya gitu, di sisi lain ada apa, di sisi lain ada pendapat lain. Nah, kalau kayak gitu kan jadi agak susah ya, maksudnya dia akan lebih ke membandingkan gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya mempertentangkan itu, lu lihat aja apakah yang dikaitkan itu berupa fakta ataukah sebuah pendapat aja. Soalnya ketika di kalimat 3 itu ngomongin kenyataannya tidak demikian. Nah, ini kan berarti kenyataan secara realita fakta kan. Tapi kalau misalnya dia bilang gini, namun ya misalnya gitu, eh, namun opini lain mengatakan tidak demikian gitu. Apa? Atau opini lain mengatakan tidak tidak ya tidak demikian gitu. Jadi ada dua yang dibandingkan, tapi ini dalam konteks pendapat yang berlawanan sehingga itu mempertentangkan. Atau gue simpelin aja ya. Kalau menyanggah berarti ada ini kata sederhananya itu bantah ya, membantah. Kalau mempertentangkan kata sederhananya itu ya inian apa uh, apa sih tadi, menjadikan bertentangan atau berlawanan. Janganlah kita mempertentangkan dua pendapat yang berbeda yang sebenarnya dapat didamaikan. Nah, berarti kan dia erat kaitannya dengan opini gitu ya. Kalau berdasarkan contohnya. Kalau kita cari coba tentang pertentangan. Ya. Pertentangan itu biasanya berawal dari opini gitu. Ya contohnya kayak misalnya eh, gue lebih setuju negara Indonesia itu Republik Indonesia Serikat misalnya kayak Amerika Serikat, tapi lo lebih setuju yang sekarang itu aja udah dikatakan berlawanan. Nah beda sama menyanggah. Kalau menyanggah itu kenyataannya nggak gitu. Nah, jadi kalau menyanggah itu udah dalam bentuk fakta, tapi kalau berlawan itu dalam bentuk opini, dua opini yang berbeda gitu. Gue rasa itu ya yang menjadi titik beratnya. Kalau menyanggah berarti ketika misalnya gue dalam berpendapat, anak kelas 12 tuh eh, lebih sering rapuh misalnya. Terus lo nyanggah nih pendapat gue. Artinya, oh maaf, maaf, maaf Kak Adip, sepertinya data tidak apa pernyataan Bapak tersebut tidak sesuai dengan data. Datanya itu kayak gini-gini. Nah, itu artinya lo menyanggah. Bukan lo bilang lo perlawanan dari gue, enggak. Kalau misalnya lo pendapat apa? Misalnya lo itu lagi perlawanan ke gue atau mempertentangkan pendapat gue, berarti lo punya pendapat sendiri dan pendapat lo itu ya masih pendapat, belum sesuai dengan kenyataan. Ya, semoga ya kayak gitulah ya. Gue yakin lo paham kok. Berarti Oke. yang ini aslinya lebih cocok ke menyanggah daripada mempertentangkan, tapi karena kalimat-kalimat sebelumnya jadinya kasar. Iya, sebenarnya sebenarnya eh, kalau kita lihat ya, kalau gue rasa sih ini lebih lebih apa namanya, lebih ke menyanggah. Tetapi kan masalahnya di sini nih, kalimat-kalimat sebelumnya ini. Ya, jadi kan yang membingungkan itu kan mempertentangkan apa menyanggah. Kalau kalau yang A, ya kita ke kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau yang ini pada kalimat sebelumnya doang. Tapi maksud gue jelas kan ya bahwa nomor 7 ini tuh dia cuman ngarahnya ke sini kan. Kenyataannya tidak demikian tuh kenyataan apa? Kenyataan ini kan. Jadi nomor 1 tuh nggak ada hubungannya kan. Gitu. Sehingga kalau misalnya gue di posisi kayak gini sih ya gue lebih tetap jawab yang C ya. Mempertentangkan gagasan pada kalimat sebelumnya. Atau
dengan asumsi mungkin gini kali ya. Soalnya gini loh, Fit. Data itu baru dijelasin di kalimat 4. Ya, data itu baru dijelasin di kalimat 4. Seharusnya kalau lebih bagus dia langsung di nomor 3. Namun kenyataan itu berbanding terbalik dengan penelitian yang menyebutkan bahwa, jadi masih ada kemungkinan bahwa di bagian 3 ini, mungkin tadi gue ralat ya ucapan gue, karena gue kira ini nyambung. Jadi nomor 3 tuh masih ada kemungkinan bahwa kenyataan tidak demikian. Nah, berarti dia masih menyatakan opini nih. Dia menyatakan opini, nah baru dia datanya itu di kalimat 4. Makanya ini adalah opini, ini adalah opini. Sehingga mungkin penulisnya mengatakan, oh iya ini masih dalam konteks pertentangan. Kecuali nomor 4 ini digabung sama 3. Karena yang namanya menyanggah, lo itu ibaratnya ngesetopin pendapat atau opini orang, tapi langsung lo sajikan dengan data. Nah, itu namanya menyanggah. Maaf Pak, tidak demikian, sebab. Nah, minimal kayak gitu. Tapi bukan maaf Pak, tidak demikian, titik. Gitu. Jadi, kenapa dia tetap memilih mempertentangkan, mungkin karena sebabnya itu ya, bahwa kalimat 4 itu yang menjadi datanya dipisah dengan kalimat 3 gitu. Tapi yang jelas lo tahu kenapa apa bedanya menyanggah sama mempertentangkan gitu. Terus hal-hal apa yang mesti lo perhatikan ya, kalimat ini perbedaan option kan membuat perbedaan makna juga ya, makna kalimat-kalimat sebelumnya sama gagasan pada kalimat sebelumnya ya beda kan. Itu yang kedua ya. Sama yang ketiga ya, ngerti kenapa ini kita tetap memilih C selain karena ketepatan di sini, tapi ternyata ada benernya juga kenapa ini masih menggunakan kata pertentangan ketimbang penyanggahan gitu. Oke, ada lagi nggak, Fit? Enggak. Oke, cukup panjang gue jelasin di situ. Frasa. Oh, ini lo masih ini masih nanya nih. Enggak, Jadi seingat itu sebenarnya aku jawabnya B kan, tapi dia dikajinya C. Jadi gini, itu kenapa ada muka gue di situ? Jadi kan soalnya banyak tuh ya. Nah, gue tuh dikasih sebagian. Jadi ada tutor lain yang ini. Nah, gue tuh nggak kebagian ini cuy, seingat gue soal ini. Jadi makanya gue bilang nih kayak tutor lain tuh yang kasih KJ-nya. Tapi ya udahlah ya, kita kerjain aja. Kurangnya pengetahuan hidup bersih, pendidikan rendah. Oke, kurangnya ini yang A nggak ada persamaan ya. Dia mau pakai akhirannya juga nggak ada di bentuk yang lain gitu. Nah, yang B ini menarik ya. Dia pakai akhirannya, dia pakai akhirannya, dia pakai akhirannya. Oke. Yang C itu akhirannya. Ini kenapa jadi yang C jawabannya? Ya lebih mending yang B lah. Pengetahuan hidup bersihnya kurang. Apaan nih? Bersihnya kurang. Ngaco banget. Pengetahuan hidup bersih kurang. Rendahnya. Nah, ini juga ya. Jelas ya yang B ya. Karena dia kesamaan di akhirannya. Ingat kalau frasa itu lo mencari persamaan ya. Kalau tidak ada jawaban yang sama gitu dari segi persamaan, ya udah nggak usah dikasih imbuhan sekalipun gitu. Jadi ya yang B lah, itu cukup jelas. Kalimat 4 dan 5. 4 dan 5 tuh mana? Ini ya?
Peneliti menemukan bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Kebiasaan tersebut memang biasa ditemui di lingkungan pemukiman kelas menengah ke bawah. Tapi yang ditanyain apa? Oh, penambahan. Kebiasaan tersebut memang biasa ditemui. Peneliti menemukan bahwa perilaku penyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal yang tersebut. Kebiasaan tersebut memang biasa ditemui di lingkungan permukaan, tapi penyebabnya adalah kurangnya infrastruktur dan sarana yang menunjang keberhasilan. Oke, 4/5. Peneliti menemukan bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Jadi banyak tuh peneliti yang bilang kagak cuy, kagak ada kaitannya mah itu mah. Apa ya, orang yang sering buang sampah sembarangan tuh nggak ada kaitannya. Terus di kalimat 5, kebiasaan tersebut memang biasa ditemui di lingkungan pemukiman kelas menengah ke bawah. Tapi, oke, ini mungkin orang banyak jawab yang bertentangan ya, karena di kalimat 5 itu ada kata tetapi. Tapi kan yang ditanyain kan kalimat 4 dan 5. Seharusnya yang menjadi, iya kan, kalau lo jawab bertentangan ya apa gunanya kalimat 4 gitu. Itu cukup lo lihat, lo cukup lihat kalimat 5 juga ada kata tetapi pertentangan gitu. Jadi mesti hati-hati gitu ya. Dia ngegocek itu kayak gitu. Nah, lihat 4/5. Ketika dibilang bahwa peneliti nemuin nih bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan. Nah, berarti kan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Nah, berarti kan ini kan butuh dijelasin lebih lanjut nih. Ini kalau orang awam baca nih kayak misalnya gue. Lah emang benernya gimana sih gitu. Jadi gue rasa kausal itu kan sebab akibat ya. Enggak, ini juga nggak kausal ya. Ini juga tidak pertentangan, enggak. Perbandingan juga enggak ya. Antara A sama B bahkan. Perluasan sama penambahan. Ya, terus lu nanya kan ke gue. Apa bedanya perluasan sama penambahan? Wah, menarik sekali ya. Oke. Perluasan sama, kalau dari segi kamus ya. Perluasan itu perihal meluaskan atau memperluas kota penambah. Nah, bahkan penambahannya itu makna kedua dari perluasan nih kan. Memperluas. Oke. Kalau penambahan, oh nggak ada deh. Proses, cara perbuatan menambah, penambahan gaji bertahun. Ya, sebenarnya nggak membantu kita juga ya, perihal meluaskan atau memperluas. Oke. Penambahan, lu masih ingat soal yang ini nggak, Fit? Ini kalau ini nih penambahan nih. Yang bubbling itu loh. Gue beneran heran ya sama iklim hari ini ya. Kemarin pas puasa tuh sebulan penuh, sore-sore tuh hujan coy. Kasian gue sama pedagang-pedagang takjil gitu ya, yang mencoba mencari rupiah gitu. Sekarang tuh panas bener, siangnya kagak hujan, malamnya panas gitu. Gue tidurnya keringetan nih BTW. Lucu banget dengan iklim sebenarnya. Nih,
Ya, perhatiin kalimat bentar. Oke. Perhatiin kalimat bentar, selama 6 bulan pertama bayi. Oke. Perhatiin kalimat 6 ya. Pada periode ini bayi membentuk deretan suku kata berulang. Contohnya dada atau kombinasi dari. Oke. Lah, kalimat kalimat 4 itu sebenarnya kita tidak bisa bilang ini penambahan ya. Kenapa? Karena kalau dibilang penambahan itu berarti boleh ada, boleh enggak gitu. Kalau kita lihat kalimat 2 selama 6 bulan pertama, nah ini dia masih ngejelasin secara prosesnya gitu. Selama 6 bulan, terus setelah berumur kira-kira 5 tahun. Nah, setelah di kalimat 4 dia bilang bahwa bayinya itu ngomong bababa dididi nih. Nah, ocehan seperti ini disebut dengan canonica babbling. Gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kalimat 6 itu sudah diwakili dengan kalimat 4 sebenarnya. Iya kan? Bahwa di kalimat 4 itu kan dibilang dia udah ngomongnya tuh baba didi nih. Nah, ocehan ini disebut dengan canonica babbling. Nah, dia kan mengulang lagi gitu. Jadi nomor 6 ini, nah ini disebut dengan penambahan nih. Penambahan, bener kan gue ya, penambahan. Ya, oke. Atau misalnya contoh yang lain ya. Contoh yang lain tuh ada di sini. Itu. Nih. Mana ya? Aduh, gue lupa di sini apa di mana ya? Itu kan tuh tabula rasa, yang ada kata tabula rasa ya. Nah, ini nomor 15 lihat. Nih, nomor 2 itu kan dia merinci nih ya, bahwa terdapat berbagai hipotesis seputar pemerolehan bahasa. Tabula rasa, bawaan, sama kesemestaan kognitif. Perincian kan, konsekuensinya apa? Harus dijelasin satu persatu kan. Dan benar, kalimat 3 dia jelasin tabula rasa, kalimat 4 bawaan, kalimat 5 kesemestaan kognitif. Tugas dia sampai sini kelar, cuy. Nah, tapi dia menambah. Nah, ini 6 itu penambahan jadinya.
struktur ini, nah jadi kan sebenarnya kalimat 6 itu boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau penambahan itu tuh boleh ada, boleh enggak sebenarnya. Nah kalau kita balik ke kasus soal di sini lagi ya, kebiasaan tersebut memang biasa ditemui di lingkungan pemukiman, tetapi oke, penelitian peneliti menemukan bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sebenarnya gini loh, cuy. Ini kan yang bilang itu kan udah peneliti ya. Jadi apapun yang dihasilkannya akan bernilai data gitu. Nggak tahu. Kamu tahu tidak? Ya, jadi kalau misalnya lo lihat kalimat 4, peneliti menemukan bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Ya sebenarnya ya udah gitu. Ketika nggak berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi yang 5 itu sifatnya kebiasaan tersebut memang biasa ditemui di lingkungan. Nah, jadi 5 ini ya soalnya kan ini udah cakupannya peneliti ya, bahwa ya apa yang dinyatakan di kalimat 2 itu nggak kayak gitu, cuy. Ya udah cukup. Nah, jadi kalau lo lihat 5 ini sebenarnya kalaupun nggak ada juga nggak ada masalah. Karena kita sudah dapat intinya. Intinya si peneliti bilang bahwa perilaku menyampah sembarangan tuh nggak ada kaitannya dengan hal yang dibicarakan di kalimat 2. Jadi 5 itu boleh ada, boleh enggak. Itu sebenarnya maksud dari penjelasan gua tadi itu yang panjang itu ke arah situ. 5 itu boleh ada, boleh enggak. Gitu. Nah, kalau misalnya jadi itu ini ya apa namanya? 4 sama 5 itu penambahan. Nah, kalau perluasan gimana? Nah, ini nih. Perluasan. Masih ingat soal ini nggak? Aduh, itu sampai di mana? Perluasan tuh perluasan, diluaskan. Bentar, gue ingat-ingat dulu. Perluasan. Perluasan. Bentar, perluasan. Perluasan tuh pernah ada tuh keluar tuh. Perluasan. Perluasan. DTS nggak sih itu? Nggak ada cuy. Nggak. Oke. Tapi kayaknya di sini ada nih. Bentar ya. Perluas. Kalimat itu diperluas. Itu, nah itu beda lagi sama memperinci ya. Lu masih ingat yang ini nggak sih? Yang soal fokus tuh, yang mana? Yang gempa tektonik 664 gempa.
Tidak. Tidak. Ini yang ini nih. Aduh, Jakarta Bogor lagi. Satu lagi. Nih. Badan BMKG mencatat terdapat 667 aktivitas gempa bumi. Ya kan? Ekspektasi kita adalah 660, kalau misalnya ini menjadi kalimat utamanya, ekspektasi kita adalah 667 aktivitas gempa bumi ini ya diperdalam dong. Tetapi kenyataannya adalah kalimat setelahnya itu malah ngomongin tentang perbandingan-perbandingan. Justru kalimat 1 baru diperjelas tuh di paragraf 2. Nah, ini yang gue maksud. Seharusnya dia bentuknya kayak begini kalau ingin menyatakan bahwa kalimat yang ada di sini adalah kalimat utamanya. Dari 667 gempa, tercatat sebanyak 16 gempa berkekuatan ini, dan ini. Gitu. Nah, kalau ini salah satu contoh dari perluasan nih, Fit, yang gue maksud. Nah, oleh karena itu biasanya ya kata perlu ini bisa perluasan, bisa perincian. Ya. Tapi kalau perincian itu biasanya bentuknya kayak gini. Ini emang beda-beda tipis nih. Bentuknya tuh yang kayak tadi tuh, yang tabula rasa itu. Mana? Nah, ini. Jadi yang namanya perincian biasanya disebutin dulu istilah-istilahnya gitu. Baru lu yaitu memperinci kembali gitu. Nah, bedanya kalau yang ini mana sih tadi? Nih, ya elah. Panik sini. Nah, kalau yang ini tuh bedanya dia tuh nggak memperinci secara penyebutan gitu. Tadi kan penyebutan teori tabula rasa. Tapi intinya sama ya. Gue beranggapan bahwa perincian sama perluasan tuh hampir mirip. Nah, kalau ini perluasan nih. Beda dong sama penambahan. Kalau penambahan kan bisa boleh enggak tuh ya. Karena sebenarnya tugasnya dia itu ya nambahin doang. Tapi kalau perluasan itu dia tuh lebih penting gitu ketimbang penambahan. Sebab lo akan memperluas data yang tadinya dia bilang cuma 667 aktivitas gempa, lo perluas. Jadi kayak begini sampai lo menciptakan satu paragraf kayak begitu, Fit. Jadi kalau misalnya penambahan sama perluasan, sekali lagi kalau penambahan tuh dia tugasnya nambahin doang sehingga boleh ada boleh enggak. Ya, tapi kalau perluasan tugasnya itu dia itu dibutuhkan untuk membentuk sebuah paragraf. Dan biasanya itu dia terlahir dari sebuah kalimat yang mengandung data yang kecil gitu. Kayak gini kan sebenarnya kan berawal dari 667 aktivitas gempa kan. Dia sampai bikinnya tuh kayak gini gitu. Ya, kalau misalnya tadi jawabannya perluasan, maka gua rasa jawabannya paragraf ini akan panjang banget, akan meluber, ngomongin kemana-mana gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu penjelasan gua, perbedaan antara perluasan sama penambah. Kak, tapi kan kalimat 5 itu kan dia juga ngemasukin ini ya, tetapi penyebabnya adalah kurangnya infrastruktur dan sarana yang menunjang kebersihan. Jadi kan dia ngemasukin informasi baru kan. Kalau kayak gitu bukan yang nggak bisa dihitung sebagai sesuatu yang bisa dihapuskan ya. Soalnya ada informasi barunya ini. Gini. Jadi di dalam gini loh.
kalau 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 misalnya lo lihat yang tadi tuh, mana tadi tuh? Bubbling. Nih, apakah Anda berpikir bahwa kalimat 6 ini eh, penting nggak sih, Kak? Ya, jawaban gue ya penting. Pasti ada informasi ya gitu loh. Yang namanya ada ya apa? Yang namanya ada penambahan, pasti dia ngasih dong informasi baru. Yang namanya informasi baru memperkuat kita dong. Nah, yang gue tekankan tuh sebenarnya adalah perihal fundamentalnya, perihal dasarnya. Dasarnya itu apa? Nah, sih. Dasarnya itu kan gini nih. Lu kan nanya perbedaan antara penambahan sama perluasan. Nah, terus gue jawab, boleh enggaknya itu sebenarnya kenapa? Karena kita tuh di kalimat 4 peneliti menemukan bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Kebiasaan tersebut memang. Nah, sebenarnya kita udah dapat intinya tuh di sini. Ya kalau misalnya 5 ini apa namanya? Yang 5 ini ada kata tapi penyebabnya adalah kurangnya infrastruktur sarana yang menunjang kebersihan. Kalau misalnya ini dibilang ada informasi, emang ya setiap ada kalimat penambahan pasti ada informasi baru. Nah, soalnya kan kita berusaha menjawab ini kan, 2 sama 3 itu. Nah, dibilangnya peneliti menemukan bahwa perilaku menyampah sembarangan tidak berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga, oke, mungkin lo bingung dengan gue ganti penjelasan gue penambahan itu bukan boleh enggak. Penambahan itu dibutuhkan kalau misalnya terjadi di kalimat sebelumnya itu terjadi kekurangan data lah, kayak gitu aja penambahan. Atau penambahan itu dibutuhkan jika memang kalimat sebelumnya ini datanya itu apa, informasi yang diberikan tuh masih kurang lengkap lah, udah gitu aja. Sebab kalau kita balik lagi ke sini, ya dia kan baru bilang bahwa si canonical bubbling ini adalah sebutan ocehan kan. Apakah ocehannya ini doang? Jadi penambahan itu biasanya menjawab akan adanya pertanyaan yang muncul di kalimat akhir. Biasanya di kalimat akhir itu kalau memang dia masih sebenarnya gini, ketika lo berhenti di kalimat akhir tuh udah sah-sah aja. Tapi lo apa? Tapi pembaca lo ini atau lo berpikir bahwa orang yang membaca tulisan lo ini mungkin akan ada sedikit penasaran gitu. Ini apa sih? Nah, ketimbang paragraf lo itu mengalami kelemahan, mendingan gue tambahin aja dah kalimatnya kayak gitu sebenarnya. Itulah sama kayak yang ini. Nah, tabula rasa ini sebenarnya sampai sini cukup. Sementara itu menurut IPA kan, karena kan tugasnya kan sampai ngejelasin kesemestaan kognitif. Bahasa diperoleh berdasarkan struktur kognitif, ya kan? Sampai sini cukup. Udah tugasnya itu udah kelar paragraf ini. Tetapi ada kekhawatiran penulis bahwa ketika lo baca sampai sini lo akan bertanya-tanya. Ya udah, tambahin. Itu ya penjelasan gue diganti biar lo nggak bingung. Sama kayak di sini. Ya kan, sebenarnya sampai sini dia cukup bilang karena ini udah tahapannya penelitian. Ya, tapi ketimbang nanti bertanya-tanya, mendingan gue tambahin aja deh kalimat 5 gitu. Nah, kalau yang perluasan beda kasusnya.
perluasan itu apa namanya? Perluasan itu membuat pembaca itu kayak nggak nyangka bahwa dia tuh bakal dapat informasi sebanyak itu gitu. Jadi perluasan itu sebenarnya untuk sesuatu kebalikannya ya. Mungkin tadi penjelasan gue agak salah gitu ya di awal. Mungkin kebalikannya dari penambahan ya. Kalau perluasan itu ya namanya juga diluasin ya. Sebuah data diluasin sampai akhirnya dia membentuk sebuah paragraf. Jadi kalau yang tadi menimbulkan pertanyaan, kalau ini nggak menimbulkan pertanyaan sama sekali ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, maka informasi yang didapatkan tuh cukup banyak gitu. Namanya juga lu memperluas gitu. Kayak misalnya lu cukup tahu bahwa di sastra Indonesia itu ada 3 peminatan. Linguistik, sastra, sama filologi. Udah. Tapi kalau misalnya memang gue menulis niatan gue memperluas, ya gue perluasin lagi. Linguistik itu belajar ini, sastra belajar ini dan ini. Padahal kekepoan lu tuh sudah terjawab bahwa peminatannya itu terbagi menjadi 3, udah cukup. Gitu. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi mungkin kasusnya adalah kalimatnya misalnya gini. Sastra Indonesia itu tidak ada paralelnya. Ya udah, itu kan bagian kalimat dari kalimat misalnya topiknya itu gue nyeritain tentang informasi tentang sastra Indonesia. Tapi gue mikir, wah jangan-jangan pembaca gue ketika gue nulis ini kalimat bakal bertanya-tanya nih. Ya udah gue tambahin kalimat selanjutnya. Kenapa nggak ada jalur paralelnya? Satu kalimat aja cukup karena begini, udah titik. Jadi kalimat penambahan itu, ini mungkin catatan lagi ya, cirinya itu dia menutup uh, rasa penasaran pembaca ya, atau menutup informasi yang bercabang lah. Karena kalau misalnya udah dikasih itu ya udah cukup ya, karena itu tugas penambahan itu adalah ya nambahin untuk ibaratnya menutup lubang dari yang nggak sengaja dibuat lah gitu. Oke, gue lanjut ya. Oke. Nah. Wah, ini ada apa lagi nih? Gagasan nih. Bentar. Kemajuan teknologi informasi dan rekomendasi dapat dibendung lagi ibarat arus air deras tidak dapat tahan. Oke, gue mungkin pernah berteori gini, kalimat pengawal paragraf adalah kalimat yang tidak ada rujukan, yang tidak boleh ada rujukan. Sama tidak kalau bisa kalimat yang tidak ada konjungsi antar kalimat. Nah itu gue ralat, maksud gue bukan itu salah, itu benar, tapi itu jadi poin kedua. Jadi poin pertama dalam soal kayak gini itu gue baru tahu, gue baru tahu, tapi gue sempurnakan. Yang pertama yang lo lihat adalah bahwa kalimat tersebut, nih gue tulis ya, kalimat pengawal paragraf. Kalimat pengawal paragraf adalah kalimat yang kalimat pengawal paragraf. Jadi nomor 1 itu pastikan bahwa kalimat tersebut menjadi kalimat tersebut
menjadi pemicu ya kalimat-kalimat lain. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua, biasanya, makanya gue bilang pakai biasanya deh. Kalimat pengawal paragraf tidak ada kata rujukan ataupun konjungsi antar kalimat. Kenapa? Karena kalau lu ada kayak beginian, berarti kalimat tuh bukan kalimat yang independen, kalimat yang disebabkan oleh kalimat lain. Gitu. Yaelah. Nah, di sini lucu ya. 5 apa ya, 5 itu udah ngomongin dimensi lain gitu. Suatu siang aku melihat dari jauh 2 orang Baduy sedang duduk-duduk sembari membuka bekal. Menariknya bukan makanan. Nah, jadi 5 sama 6 ini udah di dimensi lain. Pertanyaannya adalah apakah 5 menjadi pengawal atau jangan-jangan di kalimat 4? Karena nomor 3 itu perubahan itu merupakan suatu keniscayaan. Nah, dia itu masih menjadi support ya, atau kalimat support, kalimat dukungan, kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya ya. 3 itu masih jadi kalimat 11 masih jadi kalimat penjelas sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, atau jangan-jangan paragraf kedua itu diawali dari kalimat 4 gitu. Tapi ternyata gue ngangkat option. Oke. Ternyata ini banyak ya. Oke, pemirsa. Salah ya. Nah, makanya kalau kita lihat ya, dari kalimat 4, 5, dari kalimat 5 misalnya 5, 6. Ini kan dia udah mulai bercerita gitu ya. Jadi ini udah masuk ke dalam satu. Jadi maksudnya nggak mungkin dari kalimat 8 gitu. Iya, soalnya dia udah masuk dalam satu cerita. Kalau kita lihat ya, paragraf ini tuh terbagi menjadi 2. Paragraf yang ngejelasin tentang hal-hal umum di paragraf 1 nih, dari kalimat 1 sampai kalimat 3 ya. Nah, kalimat 4 itu sampai habis dia ngomongin tentang penceritaan gitu. Sehingga dari kalimat 1 sampai kalimat 4 dia ngomongin dari kalimat 4 dari kalimat 5 sampai habis tuh penceritaan 1 sampai 4 itu tentang kemajuan teknologi gitu. Sehingga ya yang Oke. Berarti hal yang tepat ya untuk siapapun tidak berpatokan pada kunci jawaban dari buku apapun yang kalian beli gitu ya. Lebih baik dikonfirmasikan oleh pengajar lo gitu. Kenapa? Fit? Kenapa? Ngomong nggak? Enggak, tadi ketawa. Ketawa kenapa? Tadi yang jangan berpatokan sama KJ. Nah, iya. Nggak ada tuh. Nggak dikajian. Bahkan tuh kadang kalau bimbel konvensional itu udah mepet ya. Kalau udah mepet banget. Itu yang ngerjain TPS bahasa bukan orang satu Indonesia sih. Tapi orang yang AP gitu, ya mungkin dia mau komunikasi gitu. Jadi udah lebih baik lu tuh bahas sama pengajar. Tapi jangan dibahas semua, karena bagaimanapun juga lo harus ngerjain dulu, karena ketika lo ketemu pengajar lo tuh tambah pikiran seperti yang kita lakuin tadi itu kan
tukar tambah pikiran, tukar tambah argumen gitu. Oke, 11 udah. Sekarang kita ke 12. Ungkapan mereka tidak akan. Nah, gue lebih suka soal kayak gini ya. Ini tuh sama aja kayak ngerjain kalimat efektif soalnya. Mereka tidak akan berhenti berjalan sambil membawa semua botol madu dalam kalimat 8 dapat disempurnakan menjadi. Ini lucu banget ya. Ini nggak ada tidak akan berhenti mereka berjalan. Ini kan subjeknya mereka gitu ya. Kalau lo taruh di sini kan berarti ini anak kalimat gitu. Jadi ini kan induknya, malah di induknya nggak ada. Soalnya kenapa gue bilang ini anak? Karena ini kan ada koma. Anak kalimat pasti kan di depannya anak kalimat. Di sini induk kalimat. Nah, kenapa di induk lu nggak ada subjek gitu? Ini salah banget. Sambil membawa botol madu. Nah, ini masih mending nih. Nah, ini subjeknya, ini predikatnya. Apa bedanya? Kalau ini agak krusial ya, maksudnya agak fatal ya. Kalau B sambilnya itu sambil membawa botol madu, kalau yang C sambilnya itu sambil tidak berhenti berjalan. Ya di dalam teks gimana? Ya sambilnya itu nempelnya kan membawa semua botol dong. Masa sambil tidak berhenti berjalan gitu. Sambil itu kan kegiatan inian lu cuy, kegiatan sekunder lu, primer lu ya lu jalan. Sekunder lu ya lu megang botol. Salah ya. Semua botol madu tidak akan berhenti mereka bawa dalam perjalanan. Nah, ini nggak ada kata sambilnya. Nggak ada kata meanwhile. Perjalanan tidak akan berhenti sambil membawa botol madu di bawah. Nah, kalau ini baru nih lucu ya. Kalian boleh ngetawain lah ya. Ya udah itu yang B. Yang mana lagi? Tidak logis. Nah, ini menarik nih. Gap year, anak-anak gap year nih. Tidak logis. Gap year atau sebuah jeda tahun yang diambil calon mahasiswa karena berbagai alasan sebenarnya sudah tidak asing di lagi telinga kita. Oke, 5, 6, 7, 10, 12 ya. 5. Kalau berdasarkan kelogisan kalimat kan yang pertama kita cari dulu ya, yang nggak ada subjek predikatnya. Lo kenapa jawab 7, Fit? Karena dia cuma ada subjek. Iya sih. Gue kira tadi terkenal tuh predikat. Ternyata enggak ya. Ternyata dia membuat frasa nomina ya. Beberapa tokoh terkenal kan intinya di kata tokoh ya. Tokoh itu kan nomina. Jadi terkenal itu bukan predikat ya. Karena terkenal itu adalah bentuk atributif atau bentuk keterangan dari tokoh. Dia membentuk frasa nih kan. Jadi dengan begitu terkenal itu bukan predikatnya. Bahkan dia bikinnya sampai sini, berapa tokoh terkenal dunia gitu. Nah, seperti itu bukan predikat ya. Ya, yang 7 ya. Sumpah ini gue nggak tahu ya siapa yang bagian ini yang bikin KJ-nya siapa gitu. Kalau 10, tapi sebenarnya aku ngebacanya enak. Cuman aku bingung yang kalimat 10 tuh mengidentifikasi predikatnya. Ya, 10 subjeknya gap year. 8. Oh, ini 8 ya. Scroll lagi bawah 10. Wow. Ya ini masyarakat Indonesia subjek. Masih banyak predikat. Oh.
masih banyak yang menganggap gap year. Nah, ini predikat nih. Karena ada kata yang kan. Sehingga dia masih membentuk satu frasa nih. Sampai sini predikat. Ini S. Kalau yang lu tukar di sini baru kagak bakal ada predikat. Masih menganggap gap year, kayaknya masih menganggap gap year sebagai aib, ini masih jadi satu kesatuan ya. Gua rasa ini SP doang nih. Gitu. Jadi satu kesatuan, ini predikatnya dari sini sampai habis. Jadi SP-nya masih ada. Ya. Jadi sekali lagi kelogisan kalimat itu tentang subjek predikat. Kalau misalnya lo nemuin subjek predikatnya semua, tolong dilihat yang kedua. Yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu gue lupa. Kiasan ya, kiasan. Yang ketiga apaan ya? Aduh. Yang kedua, oh ini action verbs. Yang ketiga tuh action verbs. Nah, kalau misalnya ada soal nih, dia ada salah nih di action verb, misalnya data ini menunjukkan, itu kan tidak logis ya. Meskipun ada subjek predikat. Nah, lo ketemu nih, yang satunya lagi nggak ada subjek ya, lo pilih yang nggak ada subjek atau yang nggak ada predikat ya. Tapi kalau misalnya gini, yang satu action verbs, yang satu lagi pakai kata kiasan, yang lo jawab yang mana, Fit? Apa? Kalau misalnya, Kenapa? ya kalau misalnya ada soal, jawaban pertama, lo nemuin dua jawaban. Yang pertama action verbs, yang kedua dia pakai kiasan, dia pakai konotasi. Yang lo jawab yang mana? Action verbs. Enggak, yang lo jawab yang kiasan dulu. Jadi action verbs itu yang terakhir. Soalnya action verbs ini sebenarnya realita itu masih banyak perdebatan. Sedangkan kalau yang kiasan memang tidak boleh digunakan dalam kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif kan kalimatnya harus logis. Logis itu berarti kalimat yang denotasi, yang nggak boleh konotasi. Nah, itu urutan. Sama kayak misalnya lo ketemu kalimat efektif nih, kalimat tidak efektif. Yang pertama salahnya di tanda baca, yang kedua salahnya di kelogisan kalimat misalnya. Ya dua-duanya salah sih, tapi kan lo kan harus milih satu kan. Ya lo salah, lu pilih yang tanda baca. Misalnya ada koma sebelum karena, itu udah fatal banget ketimbang lo nemuin yang Raja Ampat adalah surga tempat wisata gitu. Ya surga, pemakaian kata surga di situ kan kiasan. Itu salah juga. Tapi karena urutannya itu yang kedua adalah puebi, setelah subjek predikat kan dalam urutan kalimat efektif kan puebi dulu ya. Nah, itunya aja dia salah, berarti kita pilih yang puebinya dulu yang salah gitu. Jadi urutannya gimana, Pak? Kalimat logis dari 1 sampai akhir? Pertama subjek predikat, yang kedua kiasan, yang ketiga ituan action verbs. Contoh kalimat kiasan itu kayak gimana? Yang amplop, kita pemberian amplop. Ya, pemberian amplop. Amplop kan kiasan tuh. Atau Raja Ampat adalah surga wisata. Itu juga kiasan tuh jatuhnya. Oke. Oke, lasting ya. Di sini meow, suani, teman-teman. Ini tumben-tumbenan nih. Bahasa Panda yang ditanyain. Gue ngasih PR lo ya, bukan PR sih. Lebih tepatnya, gue masih belum punya cara ngerjainnya. Karena ini gue rasa nih bagian dari PK. Bukan bagian dari bukan dari bagian dari yang bahasa Indonesia. Nah, soalnya itu bentar ya. Ya elah. Nah, atau jangan-jangan lu udah punya caranya nih. Nah. Rumah lu di Bintaro, Fit ya? Enggak. Di mana?
Di Cibubur. Cibubur, serius? Cibubur mana? Cibubur Ciracas yang arah Cibubur Junction kalau kakak tahu. Lah, dekat rumah gue. Kakak di mana? Lu tau SMA 99 kan? Tahu. Nah, dekat situ. Itu kan SMA gue di situ. Rumah lu di Cibubur? Iya, di dekat Arundina tuh ada perumahan namanya Bukit Penang. Aku di situ. Oh, di Arundina. Tahu gue. Arundina. Ini kan dekat dapur coklat kan, ada dapur coklat kan. Iya benar. Nih. Nah, ini nih. Lu udah tahu cara ngerjainnya nggak? Itu udah pernah dibahas deh kalau nggak salah sama guru aku, tapi itu pakai perkiraan doang. Dan ini kan aku ngerjain ini di buku fokus ini kan, AJ-nya beda. Tapi menurut aku ngikutin guru aku yang pertama sih. Ini Gimana sih caranya? Intinya kan kalau mau dibikin perubahannya paling kecil, berarti yang S harus dinaikin nilainya, yang P harus diturunin kan nilainya. Berarti yang E tuh nggak guna, karena buat apa ngurangin nilai yang paling kecil. Sedangkan T itu masih gede gitu kan angkanya, jadi salah. Terus D, apalagi orang S aja, dia rata-ratanya kan kecil kan, nggak mungkin dikurangi dia nilai paling besar, ntar nilainya tambah kecil lagi. Iya. Terus menukar dua bilangan yang paling besar di S, kalau menukar dua yang paling besar di S, nanti nilai S makin kecil dong, jadi C salah. Terus menambahkan dua bilang, terus yang B menambahkan dua bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok S dan mengurangi dua bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok T. Ini bisa jadi karena kan ntar berarti kan S bakalan bertambah nilainya, sedangkan T bakalan berkurang kan nilainya. Nah, terus yang A menambahkan dua bilangan yang nilainya lebih besar dan mengurangi dua bilangan yang nilainya lebih kecil. Ini juga bisa jadi. Cuman aku jawab yang B karena kalau secara ini bukan hitung-hitungan sih, kalau secara dilihat pasti ntar yang bakalan lebih seimbang nilainya jadinya yang B, makanya jawabnya yang B. Tuh. Ya. Oke, kira gue diajarin juga. Soalnya jujur aja, ini tuh bagian banyak kan tuh orang nanya ke gue, nggak kebanyakan sih, beberapa ya. Tapi kebanyakan TPS sih. Jadi dia nanyain PK, anjir. Lu tahu nggak sih itu tuh PK, Bray? Gue tuh nggak di PK. Maksudnya gue bisa, tapi kalau ya gue apa namanya nggak punya legitimasi lah gitu. Kecuali nanyanya yang bentuknya kayak begini-gini, ini kan masih bahasa nih gitu. Meskipun ya apa ya, ini ngelihat grafik gitu ya. Tuh lu beli buku fokus di mana tuh? Di sekolah ditawarin. Oh, itu iya. Jadi fokus itu gini, gue kan bimbel itu kan gue udah cukup capek lah ya, pindah-pindah gitu. Gue dulu pernah di GO, gue pernah di SG, gue pernah di beberapa tempat lah. Ya sebenarnya gitu-gitu aja ini ya, apa namanya, permainannya ya you know lah, bimbel konvensional biar survive tuh harus gimana gitu. Nah terakhir tuh gue masih ngajar di sampai nggak nih, karena gue private gini, jadi gue nggak ada waktu tuh buat di fokus. Nah bimbel fokus itu yang handle tuh namanya Bu Herma. Nah Bu Herma itu baik sama gue, karena kalau bimbel-bimbel lain kan guru itu kan atau pengajar itu kan akan sangat kecil ya kemungkinan itu dibela, misalnya ada konflik sama murid gitu. Sederhana Fit sebenarnya, kalau apa namanya, dapat komplain dari orang tua murid. Gue pernah nih ya, lucu nih, emang salah gue juga sih, gue aku ya. Jadi waktu itu kan disuruh ngebahas TO ya. Nah di sela-sela TO itu, nah gue cara ngajar kayak lu nih, misalnya
gue inget nih ada soal kayak ginian di soal UTBK yang lain, di paket yang lain. Nah itu gue coba kalian ngerjain dulu tuh. Jadi gue menyajikan soal soal yang lain lah, untuk demi apa? Demi lu ngerti kan. Ada yang komplain orang tua. Ini katanya yang dibahas bukan TO, si anjing. Ya emang bukan TO, Bu, tapi itu kan buat kebaikan lo. Nah, gue tuh menyimpulkan kadang kalau di bimbel gitu yang penting ya udah, yang penting gue kelar aja. Orientasi gue tuh bukan bukan bikin lo pinter gitu. Orientasi gue ya udah, gue 1,5 jam itu yang penting ibu senang lah gitu. Nah, kalau di fokus itu pengajar tuh masih dibelain, masih ada ininya lah, apa namanya, komprominya. Dan bertahun-tahun gue ngajar ya, cuman dari fokus doang gue nggak dapet hampers. Itu tahun kemarin tuh, itu jadi bagi gue ya oke, ini gue merasa dihargain lah. Nah itulah, dan fokus itu dia biasanya nyuplai soal kok, nyuplai soal di misalnya di hari-hari sebelum UTBK tiba-tiba, atau misalnya yang hari pertama udah UTBK gitu ya, hari kedua udah UTBK, nah itu dapat soal referensi yang cukup menarik untuk kita simak gitu. Nah Simak mungkin tuh nanti ada bahasa-bahasanya ya. simak Ada ya TPS ada lah. juga. TPS tapi nggak ada, dia adanya TKA sama ya udah dia, simak itu kan nggak lama ya, paling 2 jam kurang ya, maksud gua dia 6 pelajaran, beneran langsung 6, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, IPA, kimia, biologi. Nah kalau kalau apa namanya, kalau simak nih cukup lucu nih. Jadi gue inget banget waktu itu, gue ngebikin murid gue cewek waktu itu, karena kita les setiap hari, yang tadinya dia nggak ngerti banget nih sama bahasa ya, itu dia jawabnya full di simak. Dia bilang ke gue jawabnya full kak, tapi MTK-nya dia cuma jawab 1 atau 2. Dapet dia akuntansi, gokil nggak tuh? Akuntansi sama manajemen ada dua orang gitu. Apalagi yang pengen masuk FK kan, yang masuk FK itu kan kalau bisa bahasa lo full dan maksimal ya salah 1 atau 2. Maksudnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh menjadi ladang lo tuh untuk mengambil poin sebanyak-banyaknya di situ. Karena ada juga yang apa namanya, secara umum kan kekurangannya anak eksak itu mungkin mereka jago di TKA ya, tapi kadang mager gitu ngisi yang bahasa, justru dia lebih lebih bagus di bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia itu ada kurang gitu. Nah data ini yang gue dapetin dari temen gue nih, yang dia mengamati lah anak-anak yang pengen masuk FK gitu. Mereka pada jago tapi di bahasanya kurang, makanya itu jadi salah satu yang penting juga, poin penting. Nah masalahnya soal bahasa disimak itu rada jauh berbeda di dalam sini. Dia tuh lebih ke PBM banget kalau simak, PBM sama PPU banget ya, tapi lebih banyak PBM-nya gitu, jadi lebih banyak aturannya, apalagi di utul ya. Kalau lo tanya Susan mana kak utul sama simak secara bahasa, ya gue akan jawab yang utul gitu. Oke, satu lagi ya, lagi di sini nih, mana tuh anjay. Nah, paman pergi ke kantor, paman pergi ke pasar, paman datang, paman. Oke, kalau dari pasar itu berarti X-nya kecil ya. Kita nanyanya ke kantor, berarti kalau kantor itu
Oh, kalau dari dia nggak disambung ya? Kalau ke dia di apa? Kalau dari itu dia sorry disambung maksud gue. Kalau ke itu dia dipisah. Itu Berarti kalau kesimpulan yang aku bikin sih, jadi mungkin salah atau gimana. tapi bener sih. Ya, ini gue nggak ngeliat ini loh, nih gue ngeliat ini ya nih. Ke kantor itu berarti X-nya apa namanya? Kalau dari itu kan X-nya kecil. Enggak deh maksud gue. Bentar nih kan gue nih kan X-nya gede. Ini kan X-nya kecil. X-nya gede. Oh. Oh ya udah, yang penting ini karena ke berarti yang dipisah. Yang dipisah berarti nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin C D sama E ya. Iya kan, NHX. Iya, THXO. Iya. Berarti antara A sama B ya. Oke. Ke pasar. Pasar itu kan pakai OO kan. Bener nih yang B. Yang jelas itu perihal yang disambung sama yang dipisah ini gitu. Oke. Oke. Nah, kalau kalau bisa lu kan TO kan banyak gitu ya. Kali gitu biasanya lu kalau TO online-nya apa? Pahami apa atau apa mungkin? Enggak, aku nggak suka paham IPA ya. Aku GO. Tapi aku sebenarnya nggak GO, tapi aku dapat hibahan akun dari teman aku, jadi aku punya akun di GO Kreasi. Jadi sekarang aku kalau TO online ikutnya yang GO. Gitu. Ya udah maksud gue kalau ada hibahan soal yang lo lihat cukup menarik dibahas di apa dilempar aja gitu. Oke, mungkin lo punya soal yang lebih menarik gitu untuk kita bahas. Baik. Ya udah, gue cabut Fit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Kak. Ya.